Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kita semua sudah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran kita ini, agar pembelajaran kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita awali dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bisalihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, bagaimana kesiapan kalian untuk memulai pelajaran hari ini? Apakah kalian sudah siap? Saya memperhatikan setiap siswa alhamdulillah dapat hadir seluruhnya, dan ingat, kesiapan kita kali ini dalam memulai pelajaran akan menentukan keberhasilan kita di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk itu, sampai di mana pelajaran kita hari ini? Masih ingatkah dengan pelajaran pertemuan sebelumnya? Ya, betul. Pelajaran kita di pertemuan sebelumnya yaitu membahas tentang bab kedua, menjelaskan tentang jujur bermuamalah, pengamalan dari Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dan Quran surah Al-An'am ayat 152 menjelaskan tentang jujur dalam muamalah. Apa yang kita pelajari pada kemarin? Bentuk jujur yang beragam, jujur dalam niat, dalam ucapan, dalam tindakan, jujur dalam perjanjian, jujur dalam muamalah, jujur dalam pengamalan agama. Allah sangat melarang keras dengan ancaman azab yang sangat pedih bagi orang yang berlaku curang, terutama dalam jual beli. Maka perintah Allah untuk berlaku baik dan jujur bukan hanya kepada orang yang dekat dengan kita, tetapi juga dengan orang yang dekat dengan kita, wabil khusus untuk anak-anak yatim yang berada di sekitar kita. Anak-anak sekalian yang berbahagia, bagaimana? Masih tetap semangat? Kami berharap mudah-mudahan tetap semangat untuk belajar Al-Quran hadis. Karena tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa membaca, menghafal tentang jujur dalam muamalah, baik secara tekstual maupun kontekstual, agar terwujud pribadi yang berakhlakul karimah, seperti yang kita dapatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abdullah bin Abbas, dan juga kita dapatkan pula dari hadis Imam Tirmizi dari Hasan bin Ali. Selain itu juga, tujuan pembelajaran yang kedua, siswa juga memahami, menganalisis tentang jujur dalam muamalah, baik secara tekstual maupun kontekstual, agar terwujud pribadi yang berakhlakul karimah, seperti kita dapatkan dari hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi dari Abdullah bin Abbas, dan juga hadis riwayat Imam Tirmizi dari Hasan bin Ali. Ya, betul. Mata pelajaran Al-Quran hadis. Pada kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang kajian hadis pada bab yang ketiga, menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam muamalah.
Anak-anakku sekalian yang berbahagia, hadis yang akan kita pelajari adalah hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, atau yang kita kenal dengan sebutan Ibnu Abbas. Maka saya akan bacakan kepada kalian, kalian dengarkan dan ikuti bacaan yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujjari innakum qad walaitum amran halakat fihil umamus salifatu al-mikyalu wal mizanu, rawahul Baihaqi. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni tentang takaran dan timbangan. Anak-anak sekalian yang berbahagia, setelah kalian tulis dan menghafalkan hadis yang tadi saya bacakan, maka saat ini setelah kalian memperhatikan kosakatanya, maka kita akan dapatkan kandungan hadis yang kita baca, kita tulis, dan kita hafalkan. Apa kandungannya? Hadis ini merupakan peringatan keras kepada para pedagang untuk menyempurnakan takaran dan timbangan agar tidak binasa seperti umat terdahulu yang berlaku curang dengan mengurangi atau melebihkan takaran serta timbangan. Takaran dan timbangan adalah dua alat ukur yang mendapat perhatian agar benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perekonomian Islam, sehingga terwujud keadilan dan kemakmuran. Perintah berlaku jujur dengan menyempurnakan takaran dan timbangan banyak sekali kita dapatkan dan kita jumpai dalam Al-Quran. Di antaranya Surah Al-Isra ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang kita terjemahkan, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama dan lebih baik akibat. Selanjutnya, terjadi kecurangan dalam menakar dan menimbang karena adanya ketidakjujuran yang didorong oleh sifat tamak, rakus, ingin mendapat keuntungan besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain. Para pebisnis mendapat peringatan ini karena pada umumnya mereka menginginkan keuntungan besar dengan berbagai cara, terutama pada pelaku bisnis online sekarang. Aduh, hati-hati sekali kita dengan seperti itu. Kenapa? Karena penjual dan pembeli tidak ketemu langsung. Selain kecurangan dalam hal takaran dan timbangan, banyak kecurangan yang dilakukan oleh para pembisnis saat ini. Seperti saat dia melaksanakan transaksi online, ada penjual mengobrol janji, ketika dana telah ditransfer, barang tak kunjung datang. Ada juga penjual yang mengelabui pembeli dengan gambar, foto, atau tulisan yang tidak sesuai kenyataan dan hanya ingin menarik pelanggan. Sehingga dengan demikian, ini bisa menimbulkan kekecewaan dan kerugian pembeli karena tidak ada kejujuran. Anak-anakku sekalian, bagaimana? Masih semangat? Hadis yang kedua yang insya Allah akan kita laksanakan, yang kita pelajari,
yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Untuk lebih kenal lagi siapa itu Hasan? Hasan itu adalah cucu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Ali ini adalah menantu sekaligus sepupu Rasulullah yang nama lengkapnya kita kenal dengan Ali bin Abi Thalib. Saya akan bacakan hadisnya, kemudian kalian dengarkan dan ikuti apa yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuka fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun. Rawahu Tirmidzi. Artinya, dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, aku menghafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena kejujuran itu ketenangan dan dusta itu keraguan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Anak-anakku yang cerdas dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kalian menulis dan kalian membaca serta menghafalkan hadis tersebut, dan juga kalian memperhatikan kosakata yang telah kami berikan, maka nanti kita akan dapatkan kandungan dari hadis yang kedua ini. Apa kandungannya? Hadis ini menjelaskan tentang perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita ragu, menuju kepada sesuatu yang membawa kita kepada ketenangan. Kejujuran adalah hal yang membawa kita kepada ketenangan hati kita, ketenangan jasad kita, sementara dusta itu adalah kecurangan yang membawa kita kepada keraguan-raguan. Nauzubillahi min dzalik. Beberapa ulama menjelaskan tentang bentuk-bentuk kejujuran, meliputi kejujuran berucap, kejujuran berbuat, kejujuran bermuamalah, kejujuran bertekad, kejujuran berniat, dan kejujuran berjanji. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah mempelajari 2 hadis tentang jujur dalam muamalah. Maka untuk lebih mendalamnya mengetahui hadis-hadis yang kita pelajari, maka saya menginginkan kepada kalian untuk membuat kelompok, dan kelompok ini terdiri dari 3 sampai 5 orang siswa. Bagilah tugas masing-masing kelompok ini. Ada yang menjadi ketua, ada yang menjadi sekretaris, dan juru bicara ketika mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Apa yang harus kita lakukan? Maka diskusikan hal-hal yang berkaitan dengan kandungan-kandungan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat At-Tirmidzi dari Hasan bin Ali. Bagaimanakah bentuk kejujuran dalam jual beli, khususnya pada saat menakar dan menimbang. Umat terdahulu binasa karena kecurangan yang dilakukan. Kisahkanlah kaum yang melakukan hal tersebut secara singkat,
azab apa yang ditimpakan pada mereka. Lalu, bedakan antara takaran dan timbangan, identifikasilah alat dan penggunaannya. Kemudian yang terakhir, presentasikan hasil diskusimu di depan kelas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah kita melaksanakan pembelajaran ini, maka sebelum kita tutup pembahasan kita pada pertemuan kali ini, maka kami mengingatkan kepada seluruh siswa-siswa apa yang harus kita ingatkan. Setinggi-tinggi apapun jabatan kalian, sehebat apapun profesi kalian, sebanyak apapun harta yang dimiliki, jika dihiasi dengan ketidakjujuran, niscaya tidaklah memberikan manfaat. Oleh karena itu, tanamkan selalu sikap kejujuran di dalam diri kita dan implementasikan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menaungi kita sehingga mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian berbahagia, untuk menutup pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya atas nama Haji Fatul Ilmi LC mengucapkan ribuan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.